Bab 391, kamu mau mengaku atau tidak? Begitu Valentino mengucapkan kata-kata ini, semua orang di ruang konferensi tercengang. Semua orang, termasuk Angel, memandang Valentino. Tetapi kebanyakan dari mereka bingung. Valentino benar-benar tidak dapat menyihir untuk menambah beberapa pemegang saham untuk menambah pungutan suara Angel. Namun, jika menurut apa yang dikatakan Valentino adalah mengusir 3 dari 7 orang yang mendukung Bobby, maka 5 suara melawan 4 suara, maka situasinya akan dikendalikan oleh Angel lagi. Hanya saja, bagaimana mungkin mengusir pemegang saham perusahaan? Valentino, idemu sangatlah bagus. Khayalanmu itu indah juga. Haa! Robert tersenyum dulu, lalu tiba-tiba menarik senyumnya, lalu memandang Valentino dengan tatapan dingin dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengatakan bahwa kamu akan mengusir pemegang saham perusahaan. Manakah dari 12 pemegang saham perusahaan yang tidak berkontribusi dalam pembangunan perusahaan? Jangan katakan itu kamu, bahkan jika nenek ada di sini pun dan jika para pemegang saham tidak membuat kesalahan besar, mereka tidak berhak diusir." Setelah Robert selesai berbicara, 7 pemegang saham mengangguk. Kali ini, bahkan Richard pun sedikit mengangguk, karena apa yang dikatakan Robert memang benar. Status pemegang saham bukan sekadar nama saja. Bagaimana mungkin mereka bisa diusir begitu saja? Angel pun juga menghela napas, lalu menatap Valentino dan berkata, "Sudahlah Valentino, ayo kita pergi." "Tidak apa-apa istriku. Istirahat saja, serahkan masalah ini padaku." Setelah Valentino selesai berbicara, dia melihat orang sekeliling dengan tenang dan berkata, "Bagaimana jika mereka yang telah melakukan kesalahan? Atau telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan?" Pada saat ini, tatapan dan nada bicaranya Valentino mengandung kepercayaan diri yang sangat kuat. Ketika mereka menatap mata Valentino, di antara 7 pemegang saham, beberapa dari mereka tiba-tiba mengedipkan mata dan panik. Orang-orang ini, siapa yang bisa sampai hari ini tanpa melalui naik pasang surutnya air ombak? Namun saat ini, mereka semua menjadi tidak tenang hanya karena satu tatapan dan satu kalimat dari Valentino. "Valentino, atas dasar apa kamu mengatakan itu?" Bobby mengernyit menatap Valentino. Valentino tersenyum-senyum dan mengeluarkan ponselnya, melihat sekilas dan berkata, "Siapa Danny Chwakera?" Di antara 7 pemegang saham, pria parubaya berkacamata mengedipkan matanya dan berkata, "Aku Danny." Valentino menatap Danny dalam-dalam dan kemudian mulai membaca melalui ponsel. "Danny, pemegang saham keluarga Kusuma sebesar 7%. Pada bulan Desember tahun lalu, Danny dari grup Kusuma bertanggung jawab untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan grup Rajasa untuk membeli sejumlah bahan bangunan. Danny menipu semua orang di grup Kusuma dengan sengaja meningkatkan harga pembelian perusahaan Kusuma, sehingga grup Rajasa menghasilkan banyak uang dan Danny menerima uang suap sebesar 2,7 miliar rupiah. Saat Valentino mengucapkan kata-kata ini, Danny tertegun sejenak, matanya melebar sangat besar, napasnya menjadi sangat cepat, sampai-sampai jantungnya terasa ingin melompat keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan terungkap. Apa yang dia lakukan jelas sangat rahasia, bagaimana bisa diselidiki oleh orang lain. Bagaimana mungkin Valentino bisa mengetahuinya? Bahkan sampai mengetahui jelas besar jumlah uang suap. Yang lainnya segera mengarahkan pandangan mereka ke Danny. Melihat ekspresi Danny, semua orang di pihak Bobby menjadi mengerang. Mungkin yang dikatakan Valentino adalah kenyataan. Sebuah firasat buruk perlahan bangkit dari hati semua orang di pihak Bobby. Richard dan 5 orang lainnya menatap dengan duduk tegap, menatap Valentino yang mengambil alih masalah di sana. Angel membuka matanya besar-besar, matanya yang indah penuh kejutan dan harapan. Lagi-lagi, Valentino tidak mengecewakannya. Menipu semua orang, melaporkan harga palsu dan membuat perusahaan mengeluarkan uang miliaran lebih banyak. Ini adalah kejahatan berat. Danny, kamu mau mengakuinya atau tidak? Valentino tersenyum dengan penuh makna. "Valentino, kamu sembarang memfitnah orang. Aku tidak pernah melakukannya." Danny merasa terkejut dan segera membalas. Jika kamu masih tidak ingin mengakuinya, aku masih punya rekaman video dan suara. Namun, kamu bisa memikirkannya baik-baik. Jika aku mengeluarkan benda ini, itu tidak hanya sekadar menunjukkan kepada kami saja. Valentino tersenyum main-main. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Napas Danny menjadi terengah-engah. "Jika sekarang kamu mengakuinya,
masalah ini masih dapat diselesaikan baik-baik. Jika kamu tidak mengakuinya, maka sekarang aku akan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Kamu dapat memikirkan betapa seriusnya masalah ini. Valentino tiba-tiba mencibir. Seketika, Dani duduk di kursi dengan wajah yang sangat pucat dan ekspresi seperti orang yang akan mati. Ini jumlah lebih dari 2 miliar. Jika sampai pihak berwajib ikut campur tangan, maka Dani akan masuk dalam penjara. Melihat Dani seperti ini, ekspresi semua orang di sisi Bobby terlihat sangat muram. Sepertinya, semua yang dikatakan oleh Valentino itu benar. Sedangkan pemegang saham di sekitar Dani, saat ini hati mereka pun juga berdetak kencang, bercampur dengan rasa sedikit beruntung selama dari bencana. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kamu mau mengakuinya atau tidak? Valentino menatap Dani tanpa ekspresi. Jika aku mengakuinya, apa kamu berjanji untuk tidak memperdalam masalah ini? Setelah memikirkan baik dan ruginya, Dani masih ragu-ragu dalam membuat keputusan. Tentu saja, jika kamu mengakuinya, kamu dapat mengikuti peraturan perusahaan. Tetapi jika kamu tidak mau mengakuinya, tentu saja aku hanya bisa membiarkan pihak berwajib menyelesaikannya, kata Valentino dengan ringan. Setelah merenung beberapa detik, Dani menggertakkan giginya dan berkata, aku mengakuinya. Setelah mengatakan ini, wajah Dani terlihat seperti 10 tahun lebih tua dalam sekejap dan duduk di kursi dengan wajah sangat pucat. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun di perusahaan grup Kusuma, dia akan dikalahkan oleh seorang yang tidak berguna seperti Valentino. Direktur Dani, kamu dengan mengatasnamakan perusahaan untuk melakukan hal semacam ini. Aku rasa kamu tidak perlu menjadi dewan direksi lagi. Richard segera mendukung Valentino. Beberapa orang lain juga mengangguk dan Dani tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika Bobby dan yang lainnya membuka mulut untuk membantunya, tapi kelemahan Dani telah terekspos, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, bahkan jika kehilangan Dani sekalipun, mereka masih memiliki 6 suara. Angel masih tidak bisa membalikkan keadaan. Kalian lihatlah, hanya mengusir 1 orang saja. Ekspresi Valentino tampak main-main, menjulurkan tangannya untuk menyesap air mineral dan melihat ponsel lagi. Seiring melihat Valentino yang kembali melihat ponsel lagi, mereka semua kembali merasa tegang. Giordano Hansnetu, yang mana? Setelah Valentino membaca, mengangkat kepala dan bertanya. Saat kalimat ini terdengar, ekspresi pria parubaya berjas abu-abu itu langsung berubah drastis dan di hatinya langsung merasakan ketakutan. Sampai-sampai tidak berani menjawab pertanyaan Valentino. Namun, pemegang saham lainnya memandangnya selama beberapa detik, jadi dia mau menjawab atau tidak masalah. Kening Giordano tiba-tiba mengeluarkan butiran keringat seukuran kacang dan wajahnya bahkan lebih pucat dari selembar kertas. Sepertinya kamu gugup sekali, ya? Karena begitu, apakah kamu masih ingin aku mengekspos daftar kejahatanmu satu persatu? Valentino memandang Giordano dengan acuh tak acuh. Aku tidak melakukan apa-apa. Giordano mengeluarkan tisu dan menyeka dahinya. Oke, masih bersikeras, ya. Valentino mengangguk perlahan dan berkata, Giordano, pemegang saham perusahaan keluarga Kusuma, memegang 5% saham. Bab 392 membalikkan keadaan. Bulan Juni pada 2 tahun lalu, saat bekerja sama dengan grup Antura, kamu menggunakan jabatanmu sendiri untuk melaporkan harga palsu yang potongan harganya tinggi sekali, hingga mencapai 1.940.000.000. Pada bulan November di tahun yang sama, saat bekerja sama sekali lagi dengan grup Antura, kamu menggunakan produk grup Antura yang kualitasnya buruk dan dijadikan sebagai produk berkualitas bagus, menyebabkan grup Kusuma diprotes klien dan ganti rugi pada klien, kerugian mencapai 7.240.000.000. Pada bulan Juli tahun ini, kamu menggunakan statusmu sebagai investor untuk mengerjai gadis magang yang baru bekerja di perusahaan. Kamu bahkan mengancamnya. Begitu membaca hingga bagian ini, Valentino mengerutkan alisnya dan berkata, kamu ini benar-benar bajingan. Angel melihat semua ini dengan tatapan yang nyaris tidak percaya. Dirinya berada di kantor setiap harinya, tapi dia tidak tahu mengenai semua ini. Bagaimana cara Valentino memeriksa hal ini? Katakanlah, kamu mengaku atau tidak? Valentino mengerutkan alisnya sambil menatapi Giordano. Valentino benci sekali pada bajingan seperti ini. Giordano pucat pasi. Dia ingin menyangkal, tapi begitu melihat Dan yang ada di sampingnya, akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Aku mengaku. Giordano menghela napas panjang.
Sama seperti Dani, dia juga duduk lemas di kursi tanpa mengatakan apapun. Tatapan Angel jadi semakin bersemangat. Sementara itu, Richard dan kelima orang lainnya juga menatapi Valentino dengan penuh semangat. Hari ini, Valentino menghadapi semua gelombang permasalahan seorang diri. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino akan menggunakan akar permasalahan seperti ini untuk mengusir Giordano dan yang lain meninggalkan kantor ini. Dengan begitu, mereka kehilangan hak dalam pemungutan suara. 7 suara milik Bobby sekarang hanya tinggal 5. Sekarang, suara milik Bobby dan Richard jadi setara. Ekspresi Bobby dan yang lain jadi semakin masam. Melihat bagaimana Valentino menumbangkan mereka satu persatu, rasanya mereka menderita sekali. Mereka sudah memikirkan berbagai cara untuk melawan Angel, juga sudah memikirkan berbagai kemungkinan cara yang digunakan Angel. Namun mereka tidak menyangka bahwa Valentino akan menemukan titik lemah mereka. Hal ini membuat mereka kalang kabut. Coba kalian lihat, aku berhasil mengusir satu lagi. Biar kulihat siapa berikutnya. Aku juga tidak ingin memecat orang, tapi suara yang terkumpul untuk mendukung istriku masih belum cukup. Valentino tersenyum licik, lalu meneguk air mineral sekali lagi. Dia bertindak seolah tidak ada yang melihatnya. Sementara itu, salah satu dari 5 investor yang mendukung Bobby, yaitu pria tengah baya yang rambutnya disisir ke belakang mendadak berdiri. Pak Bobby, Bu Angel dan rekan sekalian, aku sudah berpikir sejenak. Meski manajemen Bu Angel sangat ketat, keaktifan para karyawan malah meningkat tajam. Selain itu, kemampuan bekerja mereka juga meningkat pesat. Meski dalam jangka pendek belum menghasilkan keuntungan, aku tetap percaya segala hal dasar yang dilakukan manajer akan membawa keberhasilan yang lebih baik untuk perusahaan kita ke depannya. Kalimat ini diucapkan dengan sangat serius dan tegas, serta penuh dengan semangat membara. Setelah pria itu mengatakannya, orang-orang sangat terkejut. Sementara itu, ekspresi Valentino terlihat semakin licik. Jadi, apa maksudmu? Tatapan Valentino terlihat sangat tenang. Aku merasa pilihanku sebelumnya itu salah. Jadi, aku mundur. Jawab pria itu. Katakan sekali lagi, apa yang hendak kamu lakukan? Valentino mengambil ponselnya dan melihat ke arah ponselnya itu. Ekspresi pria itu langsung berubah. Dia juga segera berkata, tidak, aku tidak menyerah. Aku akan memilih Bu Angel. Us, tatapan orang-orang langsung jatuh pada pria berusia tengah baya itu. Pemungutan suara yang awalnya setara berubah jadi 5-4 karena pria itu memilih untuk mundur. Namun sekarang begitu dia memilih Angel, maka sekarang suara yang dikumpulkan Angel jadi 6 suara. 6-4, Angel yang awalnya kalah sekarang berhasil menang. Untuk apa kamu gugup begitu? Aku tidak memiliki titik lemahmu. Valentino tersenyum simpul, kemudian dia meletakkan ponselnya. Mendengarnya, pria berusia tengah baya itu tertegun. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Valentino itu jujur atau sebuah kebohongan. Karena itu, dia segera menjawab sambil tersenyum. Ini semua isi pemikiranku, aku mendukung Bu Angel. Kelihatannya, kalian tidak akan bisa mengusir istriku lagi. Valentino tersenyum simpul. Sepasang tangannya diletakkan di atas meja, lalu dia bertatapan dengan Bobby. Sementara itu, emosi Bobby meluap-luap. Rasanya, dia bisa menyemburkan api kapan saja. Robert bahkan menggertakkan giginya. Rasanya, dia ingin sekali menelan Valentino. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino yang selama ini selalu direndahkan orang-orang malah akan berubah jadi orang yang menentukan kemenangan pemilihan kali ini. Kali ini, Valentino licik sekali. Sekarang perbandingan pemungutan suaranya 6-4. Ini adalah hasil pemungutan suara semua orang. Jadi, Angel tetap manajer umum perusahaan ini. Richard berdiri perlahan, lalu mengatakan kalimat tersebut sambil melirik pada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun, karena tidak ada orang yang bisa menyangkalnya. Tidak mungkin! Kiara menggebrak meja sambil berteriak marah. Meski ada banyak orang yang mendukungnya, Angel melaporkan keuangan palsu. Ini adalah fakta. Kalau begitu, kamu meragukan hasil pemungutan suara para investor. Richard memincingkan matanya. Tentu saja, aku tidak meragukan hasilnya. Tapi, memalsukan laporan keuangan ini adalah kesalahan yang tidak termaafkan di perusahaan manapun. Ini membuat keuangan palsu namanya. Siapapun orangnya, asal melakukan hal seperti ini, tetap tidak berhak berada di perusahaan. Teriak Kiara dengan marah. Richard dan yang lain terdiam. Yang dikatakan Kiara ini fakta.
Perusahaan manapun tidak akan memaafkan kesalahan seperti itu. Bagus. Bagus sekali. Saat orang-orang diam membisu, mendadak Valentino meneriakkan kalimat tersebut sambil bertepuk tangan untuk Chiara. Orang-orang tertegun. Jelas-jelas Chiara sedang mempersulit Angel, tapi kenapa Valentino malah mendukungnya? Valentino bersikap seperti ini. Apakah dia gila atau bodoh? Tidak hanya Chiara, bahkan Angel pun menatapi Valentino dengan bingung. Valentino, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Chiara sambil mengerutkan alisnya. Bukankah kamu bilang, kalau membuat laporan keuangan palsu perusahaan sudah sepatutnya dikeluarkan dari perusahaan? Kata-katamu ini bagus sekali. Kata Valentino dengan nada menggoda. Ekspresi Chiara berubah, kemudian dia tersenyum dingin sambil berkata, kalau kamu paham, kenapa belum juga kamu membawa Angel keluar dari perusahaan ini? Yang seharusnya keluar itu kalian. Valentino berteriak keras, lalu dia mengeluarkan 2 lembar laporan keuangan. Kemudian, Valentino menunjuk laporan keuangan yang dikeluarkan Chiara. Tanpa melihat ke arah laporan itu, dia berkata dengan nada suara muram. Tanggal 12, ada catatan keuangan yang masuk dari Maple Rain Real Estate. Kemana perginya uang ini? Jangan-jangan, diambil Chiara. Setelah mengatakannya, dia memberikan laporan keuangan Chiara pada investor di samping. Kemudian, orang-orang mulai membaca dan membagikan daftar itu. Semua orang kaget sekali. Mereka paham akan suatu hal, yaitu Valentino sudah mulai balas dendam. Sementara itu, Valentino sendiri tidak perlu melihat daftar itu lagi. Dia sudah mengingat jelas dalam otaknya akan semua angka-angka di data tersebut. Ekspresi Chiara, Bobby dan beberapa orang lainnya langsung berubah. Selain itu, pada tanggal 15 sempat ada catatan keuangan masuk dari Maple Rain Real Estate. Kemana perginya uang itu juga? Bab 393 menghadapi bahaya. Tanggal 18, grup Kaisar pernah mentransfer uang 2 kali. Lalu, kemana perginya kedua uang transfer ini? Chiara, meski semua ini kamu lakukan dengan sangat berhati-hati, bukan artinya tidak ada jejaknya. Selain itu, meski kamu pandai mengubah grafik laporan, tetap ada jejak yang dapat dilacak. Apa penjelasanmu pada semua ini? Kalimat Valentino menyadarkan semua orang. Ternyata tadi para investor masih juga tidak paham. Sekarang begitu Valentino mengatakannya dan setelah mereka berfokus pada akun hari-hari tertentu yang dibagikan Valentino, mereka langsung menyadari ada yang salah. Ini, kalau beberapa pemasukan ini ditambah, maka seharusnya grafik ini meningkat. Tidak mungkin keuntungannya menurun, kata Richard dengan serius saat memegang laporan ini dengan kedua tangannya. Benar, aku juga menyadarinya. Beberapa investor mengangguk-angguk. Semua yang dikatakan Valentino itu benar, ada jejak yang bisa ditemukan di laporan tersebut. Sebagai investor, tentu saja mereka tidak bodoh. Hanya saja, mereka sempat dibutakan oleh Chiara sebelumnya. Sekarang mereka disadarkan oleh perkataan Valentino. Ditambah lagi dengan membandingkan laporan Chiara, siapapun bisa menyadari siapa orang yang memalsukan data laporan itu. Saat ini, Chiara benar-benar gugup. Wajahnya memerah dan dia tidak mengatakan apapun. Sementara Angel, saking kagetnya dia sampai menganga. Terdapat tatapan yang penuh keterkejutan, curiga dan bingung dalam mata indahnya. Awalnya dia mengira Valentino tidak akan memahami semua ini, tapi tidak disangka. Ternyata Valentino tahu dengan jelas. Mendadak Angel menyadari bahwa dirinya sebagai seorang bergelar master lulusan jurusan manajemen keuangan di salah satu universitas ternama bahkan tidak sebanding dengan setengahnya kemampuan Valentino. Baik berbahasa Inggris di arena bowling seperti sebelumnya atau menyadari adanya keanehan dalam laporan keuangan dalam sekali melihat laporan seperti sekarang, setiap halnya membuat Angel kaget sekali. Chiara, tadi kamu bilang memalsukan laporan keuangan perusahaan adalah kesalahan yang berat dan tidak berhak tetap berada di perusahaan. Sekarang, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Richard menengadah menatapi Chiara. Chiara tidak dapat berkata-kata. Berdasarkan peraturan hukum yang bersangkutan, memalsukan akun seharusnya minimal dipenjara 3 tahun. Ekspresi Valentino terlihat tenang sekali. Dia sengaja memberat-beratkan hukumannya. Saat ini, Chiara tidak punya waktu untuk memikirkan apapun lagi. Saking kagetnya, wajahnya pucat pasi. Kemudian, dia menunjuk ke arah Robert dengan gugup. Aku tidak tahu. Robert yang menyuruhku melakukannya. Pamanku yang menyuruhku.
Kalimat Kiara membuat Bobby dan Robert nyaris copot jantung. Apakah karena Kiara merasa dirinya akan dihukum, sehingga dia juga ikut menarik-narik mereka berdua? Kiara, jangan harap kamu bisa mencemari nama kami. Itu semua kamu lakukan atas keinginanmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan kami. Bobby berteriak marah. Hah? Paman, aku punya rekaman suaranya. Kiara tidak akan menanggung semua ini untuk mereka. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya. Kamu? Robert menggertakkan giginya. Valentino tersenyum licik. Melihat bagaimana orang-orang itu saling menjerumuskan satu sama lain, dia tertawa dalam hati. Sekarang, aku mengusulkan agar Bu Angel diangkat menjadi CEO perusahaan. Sementara itu, mereka sudah tidak berhak berada di perusahaan. Valentino menatapi mereka. Saat ini, Kiara dan yang lain masih saling menjerumuskan satu sama lain. Syung! 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 Begitu Valentino mengatakan kalimatnya, Richard dan yang lain langsung mengangkat tangan mereka tanpa ragu. Aku setuju! Aku setuju! Sementara itu, Dani dan yang lain sempat ragu sejenak. Namun, pada akhirnya mereka juga angkat tangan untuk menyetujui. Sekarang Bobby sudah tidak bisa diandalkan sebagai topangan. Tidak ada artinya lagi jika mereka terus bersikeras. Kondisi di grup Kusuma sudah berubah. Dengan adanya Valentino, grup Kusuma akan berada di bawah kontrol Angel. Totalnya 12 investor. Tanpa Dani dan Giordano yang tidak memiliki hak memilih, ada 10 orang yang angkat tangan. Pemungutan suara ini disetujui 100%. Tatapan mata cantik Angel terlihat jadi sangat cerah. Dia menatapi Valentino dengan penuh semangat. Kejutan hari ini adalah kejutan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, grup Kusuma adalah hasil kerja keras Tuan Besar Kusuma. Jadi, bagi Angel grup Kusuma sangat berarti. Aku tidak setuju. Robert langsung menoleh. Jangan omong kosong. Kalau tidak setuju pun, tahan dirimu. Satpam, usir dia. Valentino sama sekali tidak ingin melihat Robert. Karena itu dia langsung meneriaki Satpam sambil melambaikan tangannya. Beberapa Satpam yang berjaga di luar pintu langsung masuk. Coba saja kalau kalian berani menyentuhku. Robert berteriak marah. Namun, Bobby juga menghentikannya. Setelah menghela napas panjang, Bobby berkata, Robert, ayo pergi. Sekarang, kekuasaan mereka sudah hilang. Jadi, tidak ada gunanya berbicara panjang lebar. Angel mendapat suara penuh untuk menjadi CEO perusahaan. Jadi, keputusan ini sama sekali tidak akan bisa diubah. Bahkan meski Nyonya Besar Kusuma datang ke sini sekalipun, takutnya keputusan ke-10 investor itu sama sekali tidak akan dapat diubah. Saat ini, posisi Angel di perusahaan sama sekali sudah tidak dapat diganggu-gugat. Meski mereka tidak rela, tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kalah ya kalah. Hanya saja, Bobby sama sekali tidak menyangka dirinya akan kalah di tangan bajingan seperti Valentino. Robert melirik sekilas pada Valentino dengan sangat kejam. Kemudian, dia menggertakkan gigi sambil mengikuti langkah Bobby. Kiara, Dani dan Giordano juga mengikuti mereka tanpa mengatakan apapun. Selamat pada Bu Manajer yang posisinya naik menjadi CEO grup Kusuma. Valentino tersenyum pelan sambil mengucapkan selamat dengan tulus. Wajah Angel langsung memerah. Namun, dia mengangkat wajahnya dengan penuh kebanggaan. Valentino yang memberinya kehormatan ini dan Valentino yang menghadapi semua kesulitan dan membawakan hasil ini untuknya. Angel merasa bangga atas kehebatan Valentino. Selamat untuk Bu Angel. Richard dan ke-10 orang lainnya ikut mengucapkan selamat. Ayo pergi, kita keluar untuk mengumumkan hal ini. Valentino tersenyum dan bangkit berdiri. Syung! 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 Setelah Valentino berdiri, Richard dan ke-10 orang lainnya juga ikut berdiri. Tatapan mereka semua jatuh pada Valentino, seolah mereka patuh sekali padanya. Angel terkejut sekali. Saat ini, aura yang memancar dari tubuh Valentino kuat sekali. Ke-10 investor menganggap Valentino sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya Angel tidak pernah menyadari bahwa daya pikat Valentino ternyata sebesar ini. Hanya dalam satu kali rapat, Richard dan yang lain berhasil ditaklukkan Valentino. Bahkan, tatapan mereka pada Valentino jauh lebih hormat dibanding tatapan mereka pada Angel sebagai seorang CEO baru. Istriku, ayo kita turun. Hari ini, aku akan mengontrol kondisinya untukmu.
Kamu adalah bintang yang paling bersinar di perusahaan. Valentino tersenyum. Dia bersedia menjadi fondasi sandaran Angel. Baik. Angel mengangguk dengan yakin. Di grup Kusuma, semua karyawan berkumpul di aula lantai 1. Kebetulan para karyawan sedang tidak ingin kerja. Jadi, mulanya ada beberapa orang mulai berkumpul di sana, kemudian sekarang semakin banyak yang berkumpul. Semuanya menunggu-nunggu hasil rapat umum pemegang saham. Aula dibagi menjadi 2 bagian. Di satu bagian, Aruna yang memimpin. Totalnya ada 100-an orang. Sementara itu, di satu sisi lain hanya belasan orang. Perbedaan di antara keduanya besar sekali. Bu Yesi, kamu bodoh, ya? Sekarang Angel saja sudah hampir dikeluarkan dari persuahan, tapi kamu masih mau mendukungnya. Kalau kamu cerdas, seharusnya kamu berdiri di sisiku dan sama-sama menyelamati Bobo yang naik jabatan sebagai CEO baru. Aruna tertawa terbahak-bahak.